orang soleh, yaitu bisa berziarah, bisa ke makam, bisa orang yang sudah pendahulu kita bisa, yang masih hidup bisa. Kemudian yang keenam wasul alirobi, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti termasuk zikir, mujahadah, istighosah, munajat, istighfar di malam hari ini atau di besok hari bisa. Ya. Kemudian lagi masih ada wa'ud mardo, menengok atau mengunjungi atau tilik atau menyambangi orang yang sakit, itu disunahkan di 10 Asyura. Wawasil iyali, kemudian melapangkan keluarga, berarti termasuk sedekah atau pesta atau mayoran atau makan-makan secara keluarga. Itu di 10 Asyura mungkin bisa. Kalau orang dulu ada yang bikin bubur suro, ada yang sedekah suro, bulan Muharram itu sunnah, memang diajarkan. Berarti secara kecil-kecilan keluarga doa selamat, bikin jenang merah dinamakan bubur suro boleh. Niatnya apa? Biar dijauhkan dari bala cobaan. Kemudian lagi tasodak, kemudian disunahkan sodakoh di 10 Asyura. Ya, itu sodakoh. Nah, termasuk yang dikeluarkan malam hari ini, mudah-mudahan tergolong orang yang bersodakoh di 10 Asyura, malam 10 Asyura. Tambah lagi wakro al-ikhlasa alfan, membaca surat ikhlas 1000 kali. Ya coba dites, dicoba. Selama hidupnya pernah enggak membaca surat al-ikhlas satu majlis 1000 kali? Ya memang ibadah seperti itu. Malam hari ini atau besok sekali-kali. Insya Allah dengan sungguh-sungguh yakin apa yang kita minta Allah segera mengabulkan. Jadi wakro al-ikhlas alfan, membaca surat ikhlas 1000 kali. Ada keterangan orang yang mau membaca surat ikhlas 1000 kali itu bisa menebus dirinya dari siksaan neraka. Ada begitu. Jadi intinya ibadah pada malam hari ini masih ada. Monggo silakan yang mau mampu melakukan. Kemudian besok atau malam hari ini boleh ala rosil yatimi al maskutali, mengusap kepalanya anak yatim dengan sodako. Itu dianjurkan di 10 Asyura. Umpamanya 11 Asyura atau di bulan Asyura boleh? Ya boleh. Yang afdol, yang utama, yang istimewa yang kita lakukan di 10 Asyuranya. Kemudian wa'dim ayatan waqra' iman, yaitu membaca ayat kursi, ya. Ini salah sabada sitina, yaitu 360, ya, 360 berapa? Ya, 360 kali baca surat baca ayat kursi kalau mampu, ya. Mana yang kita mampu, yang kita lakukan. Yang penting ada keterangannya, ada hadisnya, ada sesuatu yang kita lakukan di 10 Asyura. Kemudian malam hari ini masih dianjurkan, disunahkan wa ihyai lailati, menghidupkan malam 10 Asyura dengan zikir, mujahadah, istighosah dan seterusnya, mendekatkan diri kepada Allah. Wa syai'in limaitin fadajin fil qisori, kalau ada orang yang meninggal itu mengiring jenazah. Ya, mengiring jenazah itu juga disunahkan, dianjurkan di samping fardu kifayah. Menyangkut fardu kifayah sedikit, ya. Fardu kifayah itu hukumnya apabila satu kampung tidak ada yang berbuat itu dosa semuanya. Namun kembali ilmu itu wajibnya fardu ain. Jangan mengandalkan fardu kifayah. Yang paling afdal itu setiap keluarga, anak cucu kita belajar ilmu, itu wajib, ya. Nah itu kan antisipasi ketika darurat satu kampung tidak ada yang berbuat dosa semuanya. Namun kita tidak boleh berhandal, sudah ada yang ngurusi. Kita sama-sama belajar ilmu tentang fardu kifayah wajib, fardu ain. Contohnya sholat kan wajib, memandikan, mengkafani, fardu ain belajarnya, ngurusnya fardu kifayah. Nah kalau semuanya bisa menjalani kan enak, kan tidak payah. Makanya jangan mengandalkan walaupun itu fardu kifayah menganggap ringan, itu wajib. Nah kalau kita tidak tahu kan dosa. Berarti kembali kepada anak cucu kita, keluarga kita, insya Allah mudah. Nanti kalau anak cucu kita itu tanpa dikoordinir, tanpa bergerak, kesadaranmu itu fardu ain. Nah itu seandainya, makanya tetap wajib belajar.
Nanti ketika ada kegiatan-kegiatan niatnya cari ilmu, sama-sama kita kuat. Yang paling bagus kalau perdu ini perdu kifayah itu yang mandikan anaknya, yang bagus ya. Kalau tidak mampu ya serahkan kepada yang ahlinya. Tapi tidak boleh bergantung, maksudnya ngapani, mandiin, bahkan sampai yang nalkin kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, wong kiai banyak, yang tanggung jawab banyak, tapi tidak boleh bergantung perdu kifayah. Yang wajib kan anak cucunya itu yang dapat waris. Mohon maaf ya, yang dapat waris yang dibiayai tapi itu apa? Anaknya itu yang wajib suruh belajar perdu kifayah, jangan bergantung dengan kepengurusan, maksud saya gitu. Jadi sama-sama belajar, itu maksud gitu. Kalau bisa begitu nanti yang tugas dampingi. Mamanya anak yang bisa mampu mandi. Kalau bisa nyolati, tapi tetap mendampinginya, bukan meninggalkan, mendampingi. Kalau tidak pasrah, begitu itu sama-sama belajar ilmu. Wajib perdu kifayah, kewajibannya memang memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur, bahkan sampai talqin kalau bisa, nanti doa selamat arwah seterusnya. Itu kan berdoain belajarnya. Perawatnya itu hukumnya perdu kifayah apabila tidak ada satu kampung yang melakukan yang bisa ilmu agama. Makanya mohon maaf, tetap marilah kita sama-sama belajar, itu wajib hukumnya, ya kan? Wajib tahu. Alhamdulillah kalau bisa dalam hatinya, kalau bapak mati, ibu mati, keluarga mati, saya yang harus bertanggung jawab. Minta dampingi Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak pengurusnya, yang ahlinya itu. Kalau enggak ya tetap bertanggung jawab, itu wajib di situ. Makanya semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh terus lepas diri, tidak mau belajar. Itu maksudnya gitu, tetap semua belajar itu ilmu ya. Jadi insya Allah kalau anak cucu kita yang melakukan itu lebih ikhlas, ya kan? Lebih ikhlas daripada orang-orang lain. Tapi insya Allah yakin walaupun pengurus ya petugas itu sudah belajar, sudah kita kewajiban yang kita lakukan. Berharap pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai tadi mengiring jenazah, sebenarnya banyak. Mohon maaf, ngiring jenazah sama ngiring nganten itu lain. Kalau ngiring jenazah itu yang hidup di depan, itu sunahnya. Tapi ternyata saya lihat selama ini di sini, mohon maaf, yang ngantar jenazah itu di belakang, sunahnya di depan, mayatnya di belakang. Nah, iri-irian kan kalau urusan ibadah, biar mati duluan, dia masuk duluan. Mana bisa kita bergerak di depan? Begitu sunahnya. Semuanya kan begitu ya kan. Kalau ada orang mati, ya dia di luar, kalau tidak mau mandi, tidak mau kan di belakang urusan ibadah. Sunnahnya besok kalau ada orang mati kita di depan, jenazahnya di belakang. Nah rebutan. Kalau urusan nganten semuanya mudah semuanya. Kalau nganten semuanya di depan. Ya, kebalik. Ngiring nganten itu ngantennya di depan, kita di belakang. Sunnahnya gitu malah dulu nganten. Ya kan? Apalagi yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, wallah. Nah seperti itu. Sunahnya kalau ngiring nganten itu di belakang, biar nantinya duluan mau kita nganter nganten. Nah kalau kita nganter jenazah kan beda, sama-sama ngiring. Kalau jenazah mayit kita di depan, kalau nganten kita di belakang. Tapi biasanya kebalik. Itu biasanya begitu. Urusan akhirat kita nanti ngubur-ngubur, ya kan gitu. Masih takut. Urusan nganten walaupun sudah punya anak cucu tidak di depan. Nafsunya masih kepingin mengingat masa lalu, kan seperti itu. Nah itu pengalaman masalah jenazah. Kadang-kadang mohon maaf juga sholat masih ilmu nih loh saya sampaikan karena masih urusan mayit. Kalau sunahnya, kalau laki-laki itu kepalanya di sana, kalau perempuan di sini. Sunnah itu kan kita kesempurnaan dalam ibadah. Ya sah-sah saja. Kalau mayit laki-laki itu kepalanya di sana, kalau perempuan di sini. Itu sunnahnya menyolati mayit. Yang paling penting madhep kiblat. Kan ada bedanya. Lalu keterangannya panjang. Itu kan kadang kita kurang tahu ya kan, kurang paham tentang ilmu apa yang kita lakukan. Makanya tetap saya dampingi dan saya terus. Tapi mohon maaf, terus terang saja, jangan saya semuanya. Berarti kalau sedangkan saya dolati, saya mandi, saya ngapali, saya talqin, saya doain kan burungan. Bukan saya tidak mau, biar kita sama-sama. Ya saya dampingi. Tetap kita di belakang dan kita yang sudah kita lakukan di masyarakat benar kita teruskan. Yang belum saya
luruskan. Kan begitu, saya ingatkan disempurnakan. Mungkin masalah cara meluruskan dengan fikih dengan berdasarkan kita mencari kesempurnaan. Ya mohon maaf, sebelum mata saya juga tetap berjalan, cuma diluruskan, dibenarkan biar dapat kesempurnaan dalam ibadah merawat jenazah. Jadi sama-sama belajar semuanya. Mohon maaf, walaupun dari tunjuk kita ikut wajib. Nah kan gitu, belajar tentang ilmu jenazah secara ikhlas kesadaran. Kenapa gunanya? Nanti kalau keluarga saya kita harus bergerak cepat. Nah, nanti kan gitu, jangan nunggu orang lain. Ya anak cucunya kita itu sunah-sunah yang kita hadapi banyak urusan jenazah itu. Lah kalau matinya maghrib ini apakah perlu didiami atau bagaimana? Ya bagusnya ya tadi tahu keluarga cepat dimandiin biar dibaca baju suci bisa pulang lagi kan tidak masalah. Kan kadang-kadang masih dibiari saja nunggu besok. Nah kan gitu. Kalau keluarga cepat ada yang bisa cepat dimandi dulu, besok diulang nggak jadi masalah. Maksudnya atau yang takziah bisa mendoakan dia kan nggak ada najisnya, ya kan? Itu maksud nggak ada kotorannya. Itu banyak yang perlu kita lakukan. Itu semuanya akan mengalami semuanya, akan melakukan semuanya. Makanya saya sangat senang, sangat berharap adanya seperti ini, jadi kewajiban kita bersama orang Islam. Jadi jangan mengandalkan menunggu dari gerak pengurus, tapi sama-sama. Makanya tetap semua belajar, wajib belajarnya ilmu itu wajib. Manfaatnya di mana? Ya nanti praktekkan ketika ada kita keluarga langsung kita tampil, didampingi dan seterusnya. Yang bukan tetap ada, maksudnya gitu. Nah, yang penting kita niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masalah ngiring jenazah, ngiring mandi, sama ngiring nganten tadi kita dibedakan. Itulah bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kan lain. Nah, kita niat ngamalkan sunnah Nabi. Ada meninggal kita di luar, ya kan? Ya dapat ganjaran. Ada nganten, kita di belakang saja. Itu. Jadi kita di belakang sunnah, maksudnya mengamalkan itu. Amalan semacam itu menjadi ganjaran pahala tersebut. Nah, itu masalah ngiring jenazah. Sedikit yang malam hari ini besok itu disunahkan puasa. Mungkin Bapak Ibu siapanya umum ya, yang niat ya, ini ada puasa 10 Asyura besok. Ya kalau bisa kemarin sama atau mungkin tambah. Ya intinya 10 Asyura tetap masih sunnah. Tapi sebelumnya kesunahan itu dari tanggal 9, tanggal 10. Kalau tanggal 10 tambah tanggal 11. Mepetnya sakuannya besok gimana ya? Sah saja puasanya. Itu. Ini ganjarannya orang yang puasa 10 Asyura itu seperti ganjarannya 10.000 malah malaikat puasa sehari besok ganjarannya seperti ganjarannya 10.000 malah malaikat itu tidak pernah maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedikit pun tidak pernah maksiat, suci. Makanya kita mensucikan dirinya, bertasbih, berpuasa, mengamalkan amal ibadah puasa khususnya besok hari itu sunnah. Kemudian kedua kali dapat ganjaran seperti sawab asrati alafi hajin, pahalanya ganjarannya orang yang ibadah haji dan umrah 10.000. Walaupun kita belum pernah haji dan umroh, tapi catatan besok ada ganjaran pahala umroh dan haji 10.000 orang yang haji mabrur, umroh 10.000 kali mabrur ganjarannya. Makanya kita masih ada kesempatan, walaupun